Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang siklus 1 demonstrasi kontekstual mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu pertama Adrian Rinaldi, yang kedua Afan Ridani, yang ketiga Ahmad Rijali, yang keempat Ahmad Muhadi, dan yang kelima Ahmad Maulana Effendi. Ya baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang model problem based learning yang dimana sekarang banyak dipakai sekolah-sekolah saat ini, yang dimana pengertian problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Ada identitas sekolah. Yang pertama itu nama sekolah yang kami teliti, yaitu SD Negeri Sungai Mia 2 Banjarmasin. Yang kedua mata pelajaran yang kami ambil yaitu IPAS tentang gempa bumi. Yang ketiga kelas 4 semester 2. Dan yang keempat alokasi waktu 3 kali 35 menit. Dan yang kelima pertemuan ke-1 dan ke-2. Selanjutnya tentang kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, memahami fenomena gempa bumi, penyebab, ciri-ciri, dampak, dan cara menyelamatkan diri. Yang kedua, menganalisis informasi dari berbagai sumber tentang gempa bumi. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi dan simulasi. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penayangan video dan gambar interaktif terkait gempa bumi, peserta didik dapat memahami konsep dan penyebab terjadinya gempa bumi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi online, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri dan dampak gempa bumi berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi melalui simulasi yang efektif dan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat poster edukatif yang kreatif tentang langkah-langkah menyelamatkan diri saat gempa bumi dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari video, gambar, dan diskusi. Adapun kegiatan pembelajaran PBL, yang pertama kegiatan awal. Guru melakukan kegiatan pembuka dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, dan menginformasikan materi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, pengenalan masalah. 1. Pendidik memberi tugas menonton video gempa bumi di rumah. Kedua, pendidik menyediakan link video dan panduan di Google Classroom atau website sekolah. Ketiga, peserta didik mencatat poin-poin penting dari video. Keempat, pendidik membuka forum diskusi online untuk membahas pertanyaan. Dan yang kelima, pendidik memfasilitasi dan memastikan semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi. Inti kegiatan yang kedua, penentuan pertanyaan pemandu. Yang pertama, pendidik membagikan lembar kerja digital tentang gempa bumi melalui platform online. Yang kedua, peserta didik mengerjakan lembar kerja secara mandiri di rumah. Yang ketiga, peserta didik boleh berdiskusi dengan orang tua atau teman. Dan yang keempat, pendidik mengumpulkan lembar kerja yang telah selesai melalui platform online. Kegiatan yang ketiga, simulasi. Yang pertama, pendidik membagi peserta didik menjadi kelompok
atau beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan jawaban lembar kerja. Ketiga, pendidik memfasilitasi presentasi dan memastikan semua kelompok berpartisipasi. Keempat, pendidik menjelaskan skenario simulasi gempa bumi. Kelima, peserta didik mempraktikkan cara menyelamatkan diri sesuai skenario. Dan yang keenam, pendidik mengamati dan menilai performa peserta didik dalam simulasi. Yang terakhir, kegiatan keempat atau refleksi. 1. Pendidik mengajak peserta didik berdiskusi tentang pengalaman simulasi. Yang kedua, peserta didik berbagi tips dan strategi menyelamatkan diri saat gempa. Ketiga, pendidik memberikan kesimpulan dan penguatan materi. Keempat, pendidik memberi tugas membuat poster cara penyelamatan diri saat gempa. Kelima, pendidik menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Dan keenam, pendidik menutup pelajaran dengan doa bersama. Baik, selanjutnya alat dan bahan. Dalam pembelajaran daring itu ada video tentang gempa bumi, peta Indonesia digital, gambar-gambar kerusakan akibat gempa bumi, lembar kerja digital melalui Google Form, dan forum diskusi online melalui Google Classroom. Dan juga untuk pembelajaran tatap muka itu ada beberapa bahan, yaitu pertama ada alat tulis, kertas, lembar kerja cetak, dan gambar-gambar kerusakan akibat gempa bumi dicetak. Sedangkan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran daring itu adalah YouTube, Google Classroom, dan juga Google Form. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka itu adalah proyektor. Selanjutnya adalah project based learning. Baik, selanjutnya identitas sekolah. Nama sekolah SD Negeri Sungai Miai 2 Banjarmasin. Mata pelajaran IPAS. Materi Sistem Pencernaan Manusia. Kelas 5 semester 1. Alokasi waktu 3 kali 35 menit. Dan pertemuan ke-1 dan juga ke-2. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Renaldi. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Hendy sebelumnya. Di sini saya akan membahas terkait kompetisi dasar atau KD. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami sistem perkembangan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui penayangan video dan gambar interaktif tentang sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat memahami konsep dasar dan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, melalui diskusi online, peserta didik dapat mengevaluasi fungsi masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia dan menyusun hubungan antara organ tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat merancang dan membangun model organ pencernaan manusia yang kreatif serta mempresentasikan fungsi secara komprehensif, menggabungkan informasi yang dipelajari dari video, gambar, dan diskusi kelompok. Yang terakhir, melalui penilaian hasil proyek, peserta didik dapat mengevaluasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait kegiatan pembelajaran PJBL. Pertama adalah kegiatannya sebelum pembelajaran tatap muka atau daring. Kegiatan awalnya merupakan guru melakukan kegiatan pembukaan dengan salam berdoa, mengajak kehadiran peserta didik, dan menginformasikan materi yang dilaksanakan. Selanjutnya pada kegiatan inti, yaitu kegiatan pertama pengembangan sistem pencernaan. Di sini pendidik memberikan tugas menonton video animasi tentang sistem pencernaan di rumah. Pendidik juga menyediakan link video dan panduan di Google Classroom
atau website sekolah. Yang ketiga, peserta didik mencatat poin-poin penting dari video. Yang keempat, pendidik membuka forum diskusi online untuk pertanyaan. Selanjutnya yang kelima, pendidik memfasilitasi dan memastikan semua peserta didik berpartisipasi aktif. Selanjutnya itu menyambung pelajaran daring tadi. Di sini ada kegiatan kedua, menjelajahi organ pencernaan. Pendidik membagikan lembar kerja digital tentang sistem pencernaan melalui platform online. Yang kedua, lembar kerja berisi gambar organ pencernaan dan pertanyaan tentang fungsinya. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan lembar kerja secara mandiri di rumah. Yang keempat, peserta didik boleh berdiskusi dengan orang tua atau teman. Yang kelima, pendidik mengumpulkan lembar kerja tersebut melalui platform online. Selanjutnya itu ada pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan setelah pembelajaran daring. Yang pertama, kegiatan ketiga yaitu membangun model sistem pencernaan. Di sini pendidik membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok. Yang kedua, setiap kelompok membuat model organ pencernaan dari bahan yang disediakan. Yang ketiga, pendidik menjelaskan cara membuat model dan membantu jika diperlukan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan dan menjelaskan fungsi organ yang mereka buat. Yang selanjutnya adalah kegiatan keempat, perjalanan makanan ke dalam tubuh. Yang pertama adalah pendidik mengajak peserta didik melakukan simulasi perjalanan makanan dalam tubuh. Yang kedua, pendidik menyediakan Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan 5, menjaga kesehatan sistem pencernaan, 45 menit. Pertama, pendidik mengajak peserta didik berdiskusi tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 2, pendidik memberikan tips makanan sehat, minum air putih yang cukup, konsumsi sayur dan buah-buahan, rutin berolahraga, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan. Peserta didik membuat poster tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4, peserta didik menggunakan gambar, tulisan, dan warna menarik di poster mereka. Setiap peserta didik mempresentasikan poster dan menjelaskan tips kepada kelas. Kegiatan penutup 45 menit, pendidikan peserta didik merefleksikan pembelajaran. Peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi. Peserta didik juga memberikan penilaian dan ujian untuk siswa yang mempresentasikan dengan media PT. Peserta didik memberikan tanggapan atau komentar, lalu pendidik memberikan penguatan atas penampilan mereka. Pendidik menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, lalu pendidik menutup pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Alat dan bahan dan teknologi yang digunakan pada pembelajaran daring, video animasi tentang sistem pencernaan manusia, ada gambar-gambar organ pencernaan manusia, terus lembar kerja digital tentang sistem pencernaan manusia, lalu forum diskusi online atau Google Classroom. Lalu ada pembelajaran tatap muka. Yang pertama alat tulis, kedua kertas, ketiga lembar kerja cetak tentang sistem pencernaan, terus model organ pencernaan manusia, terus makanan-makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya platform online untuk menonton video, internet untuk mencari gambar-gambar organ pencernaan manusia, lalu aplikasi online untuk membuat dan mendistribusikan lembar kerja digital. Terakhir, platform diskusi online untuk fasilitasi diskusi Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.